Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Mega Teknik. Salam dari kami. Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, pagi ini teman-teman Mega Teknik ingin membagikan tutorial ya, cara reparasi kedudukan bearing. Kali ini adalah alat transmisi mobil ya teman-teman. As panjang transmisi mobil ya teman-teman ya, mengalami haus dan tidak bisa dipakai ya teman-teman untuk dudukan bearingnya. Dan ini adalah penyambungnya ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah bearing bambu, tapi kali ini bearing rakitan ya teman-teman. Dan ini adalah pelor-pelornya ya teman, yang terdiri dari berapa potong ya teman-teman, yang sengaja nanti akan kita pasang pada transmisi penyambung di bagian diameter dalam teman-teman ya. Jadi prosesnya nanti seperti ini. Oke, next kita lakukan pengelasan ya teman-teman. Kita lakukan pengelasan atau build up di atas mesin bubut agar tetap center dan terjaga ya teman-teman, tidak terjadi memuai yang berlebih. Oke, next saja ya teman-teman, kita lakukan pengelasan. Sudah kita naikkan ke dalam claw bubut. Next saja kita lakukan pengelasan atau penambah dagingan atau build up ya teman-teman. Sebelum proses pengelasan ya teman-teman, terlebih dahulu kita pasang di claw, kita pasang di atas bubut, dan kita cari titik senternya ya teman-teman. Dan kita coba selalu dalam keadaan center atau lurus ya teman-teman ya, sebelum proses pengelasan hingga proses akhir pengelasan dan pembubutan nanti. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak dalam proses pengelasannya. Kali ini pengelasan kita menggunakan kawat 32 ya teman-teman. Kita gunakan kawat LB32 yang sengaja dicampur dengan kawat RD atau RB32 juga ya teman-teman. Jadi tidak harus atau tidak murni semuanya menggunakan LB32 ya teman-teman. Karena jika kita gunakan murni LB32 semua maka lebih ke patah ya teman-teman jika murni 32 semua, karena ini penambah dagingnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kalau murni pakai LB 32 biasanya akan mudah patah ya teman-teman. Ya, kali ini ukuran yang kita perlukan adalah 33,5 ya teman-teman. Tetapi dalam pembubutan nanti kita ukur dengan pelor yang sudah akan kita pasang nanti ya teman-teman. Oke, next saja ya teman-teman, kita lakukan pengelasan. Jadi kita las penuh, kita las full ya teman-teman, sebelum menuju proses ke pembubutan. Sengaja kita gunakan oli teman-teman ya, agar tidak lengket percikan kawat LB nya atau percikan yang terkena pada suri, biar tidak terlalu lengket ya teman-teman. Jadi dalam pengelasan kita kasih oli pada sisi atau kanan kiri as tersebut ya teman-teman. Oke, next teman-teman ya, sudah melakukan pengelasan kita. Terlebih kita sambari menunggu dingin proses pengelasan tadi. Kita lakukan pemasangan pelor ya teman-teman. Ini adalah klaher, tapi klaher dending atau bearing. Fungsinya sama seperti bearing biasa, tapi bedanya ini untuk pemasangannya kita melakukan perakitan sendiri ya teman-teman. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak dalam proses pemasangan pelor-pelor pada bearing tersebut ya teman-teman, pada alat transmisi
mobil. Jadi kita susun seperti ini, kita susun keliling, kita menggunakan grease ya teman-teman, sebagai perekatnya atau pelengketnya ya teman-teman. Ya, setelah kita pasang keliling, sudah terpasang, kita kasih grease ya teman-teman, biar tidak mudah terjadinya jatuh. Oke, kita beri ring kembali ya teman-teman. Jadi posisi ring atas dan bawah, di bawah pelor dan di atas pelor ya teman-teman. Setelah kita melakukan pemasangan ring, kita beri perekat kembali yaitu grease ya teman-teman. Setelah itu kita pasang, ini adalah snap ringnya ya teman-teman. Kita pasang snap ring agar tidak mudah terlepas. Bertujuan untuk mengunci agar tidak terjadi keluarnya pelor pada lingkaran transmisi tersebut ya teman-teman. Ya, sudah kita lakukan pemasangan ya teman-teman. Kita lihat ukuran yang kita perlukan dalam pembuatan nanti ya. Ini adalah ukuran gambaran, bukan ukuran pasti. Untuk pastinya nanti kita coba saat pembuatan ya teman-teman, yaitu 33,5 ya teman-teman ya. Oke, next saja teman-teman, kita lakukan proses pembubutannya. Jadi kita bubut seperti ini, seperti biasa ya teman-teman. Kita cari ukuran 3,5. Ya, 33,5 maksudnya, kita cari ukuran tersebut. Itu masih ukuran estimasi ya teman-teman. Untuk proses pengepasannya, proses tepatnya nanti langsung saja kita coba pemasangan langsung pada pelor, pada transmisinya. Ya, oke saja ya teman-teman, kita simak saja.
Dan setelah kita lakukan pembubutan nanti ya, kita lakukan pengamplasan nanti ya teman-teman ya. Tapi kita next ke pembubutan dulu. Dan setelah cukup proses pembubutan ya teman-teman, untuk proses finishing kita cari ukuran yang tepat, kita melakukan pengamplasan ya teman-teman. Jadi kita amplas saja di atas mesin bubut. Jadi proses pengamplasannya seperti ini, hingga bertemu ukuran yang diperlukan atau ukuran yang ditentukan yang pas pada bearing atau pelor-pelor yang telah kita pasang tadi teman-teman ya. Karena untuk pengukuran pelor yang sudah terpasang itu sangat sulit ya teman-teman ya. Kita hanya estimasi saja tadi, yaitu 33,5, tapi tepatnya kita belum tahu. Maksudnya kita ukur dengan pelor yang akan kita pasang di transmisi tersebut ya teman-teman. Jadi kita amplas seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba sampai mudah dan pas dalam terpasangnya di transmisinya ya teman-teman. Dan setelah kita amplas, coba kita ukur ya teman-teman ya. Lebih baiknya kita coba saja nanti ya. Jadi kita coba masukkan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk penentuan ukuran pada as yang kita reparasi ini ya teman-teman ya, untuk pengukurannya kita langsung coba ya teman-teman ya. Kita coba sampai mudah putarannya, tidak longgar dan tidak sempit ya teman-teman ya. Jadi kita pas seperti ini ya, seperti ini. Ya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah kita lakukan tadi proses finishing, sudah terpasang dan hasilnya pas ya teman-teman ya. Ya bisa berputar tapi tidak goyang atau tidak lobok. Sangat sulit, tapi kalau kita berhati-hati bisa pas ya teman-teman ya, sesuai yang kita perlukan atau yang kita inginkan ya teman-teman. Ya seperti ini. Seandainya kita pegang, dia berhenti dalam berputar ya teman-teman. Tapi kalau kita lepas, dua-duanya akan berputar ya teman-teman. Ya beginilah ya, seperti ini teman-teman ya.
Coba kita pegang ya teman-teman dengan kunci dan kita putarkan. Tidak goyang, tidak gimbal, dan tidak lobok ya teman-teman. Sudah ketemu ukuran yang pas ya, alhamdulillah ya teman-teman. Ya, putaran seperti ini, presisi center. Jika kita lepas maka akan berputar, jika kita pegang maka akan berhenti ya teman-teman ya. Jadi tidak seret, tidak lobok, dan pas ya teman-teman ya. Jadi kita pegang saja dengan tangan seperti ini, dia akan berhenti. Ya begitulah teman-teman ya. Oke, setelah kita melakukan proses pembuatan, sudah bertemu dan sudah ketemu ukurannya, sudah pas ya teman-teman ya, sudah bagus, sudah center dan tidak gimbal. Langkah terakhir kita lakukan yaitu penyepuhan ya teman-teman. Jadi kita sepuh saja las-lasan atau bubutan yang sudah kita lakukan tadi, kita lakukan penyepuhan ya teman-teman. Kita lakukan penyepuhan agar benda tersebut menjadi keras dan kuat dan tidak mudah termakan pada pelor-pelor yang terpasang nantinya ya teman-teman. Jadi intinya biar awet, biar keras begitu ya teman-teman. Oke, next kita simak saja ya teman-teman untuk proses penyepuhannya. Jadi kita sepuh saja, kita panasi sampai merah, lalu kita celupkan dengan oli ya teman-teman ya, seperti ini. Kita lakukan penyepuhan dengan oli ya teman-teman. Untuk ketebalan oli bebas ya, yang penting oli mesin ya teman-teman. Kita biarkan sampai dingin ya teman-teman ya. Jadi kita biarkan sampai dingin seperti ini. Setelah dingin kita angkat dan selesai sudah ya teman-teman. Ya inilah hasilnya teman-teman ya. Tinggal next pemasangan pada mobilnya nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak, sudah menonton video kami. Salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.